Tribuners, kembali lagi bersama saya Vivi dalam acara live 540 menit di Hari Jadi Bogor ke-540 tahun. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Bogor kali ini terasa dejavu ya, karena sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Bupati yang kini menjabat sebagai PLT. Bicara soal pemerintahan nih, ada beberapa wakil rakyat yang berasal dari Dapil Bogor, Fadlizon dan Adian Napitupulu misalnya. Tiba di acara inti dalam acara ini, talk show Bogor dulu dan sekarang. Maka itu, saya serahkan acara ini untuk sementara pada General Manager Konten Tribun Network, Yulis Sulistiawan, yang akan menjadi moderator memandu talk show bersama Fadlizon dan Adian Napitupulu. Kepada Mas Yulis, saya persilahkan. Nah, hari ini spesial banget, spesial 3 telur nih Bang. Kenapa 3 telur? Hari ini adalah kita bisa berbincang bersama di sini dalam rangka Hari Ulang Tahun Bogor, Kota dan Kabupaten yang ke-540. Udah hampir setengah abad nih. Dan spesial kedua, 540 tahun ulang tahun Bogor ini disiarkan secara live. Jadi artinya 9 jam kita siarkan khusus tentang Bogor. Kita akan berbincang tentang Bogor. Dan yang paling spesial adalah hari ini kita kedatangan 2 tamu, yakni anggota DPR RI yang semuanya berasal dari Dapil 5 Jawa Barat atau Dapil Kabupaten Bogor. Selamat sore Bang Fadlizon. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampurasun. Sampai. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Atur nuhun. Tanggal 1 Juni diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-50 something lah ya. Bang Adian, selamat sore. Selamat sore. Sampai bertemu kembali di kantor Tribun. Nah, Tribuners, hari ini kita akan ngobrol-ngobrolnya khusus tentang Bogor dan sekitarnya. Meski para pemirsa Tribun sebenarnya tahu kalau ada Bang Adian sama Bang Fadli ini biasanya saling berbeda pendapat, saling apalagi dulu pas 2019 tuh, paling ramai itu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Bogor, saya boleh dong berpantun dulu. Bolehkah, Bang? Oke, pantunnya agak politik dikit. Pak Jokowi dan Prabowo kini makin terlihat akur. Tak heran Adian dan Fadlizon bisa tertawa bersama. Nah, selamat ulang tahun Kota dan Kabupaten Bogor. Semoga warganya makin bahagia dan sejahtera. Amin. Cakep. Bang Fadli mau berpuisi atau berpantun? Nggak baca teleprompter. Kalau Dian, kalau mau berpantun saya kasih silakan. Sudah diwakili. Oke, kalau gitu saya pantun kedua saya. Meskipun jarang berpantun, tapi khusus untuk anggota DPR saya pantun. Burung belatik terbang melayang, lalu hinggap dan menari di daun kelor. Cakep. Paling asik jadi anggota dewan, apalagi berangkatnya dari Dapil Bogor. Cakep. Ya, untuk session pertama ini Tribuners, Bogor ini sangat spesial karena saya kasih bocoran ya, kenapa Bogor ini sangat spesial. Dulu Pak SBY saat menjadi presiden, meskipun ada istana nan megah, beliau pilih pulang ke rumahnya di Cikeas, yang juga wilayah Kabupaten Bogor. Betul. Kabupaten Bogor. Dan kedua, Presiden Jokowi ini meskipun istana presidenan dan istana negara ada di Medan Merdeka, tapi beliau pilih tidur di Istana Bogor. Nah, kita nggak tahu nih nanti presiden berikutnya apakah juga berada di Bogor atau dari mana, kita nggak tahu. Jadi spesial Bogor, sangat spesial buat kita semua. Dan oleh karena itu saya mau cek terlebih dahulu seberapa besar kebogorannya Bang Fadlizon dan Bang Adian Napitupulu, kebogorannya. Siap Bang, saya cek dulu sebentar gitu loh. Yeah. Oke, Bang Fadli, berapa kecamatan di Kabupaten Bogor ini yang dapil? Total berapa kecamatan? 40. 40, luar biasa. Bang Adian, berapa penduduk Kota Bogor, Kabupaten Bogor? Data terakhir 5,4, tapi datanya beda-beda. Ada Beda-beda ya? 5,4, ada 5,5. Oke. Ada nyebut hampir 6 juta lah. 6 juta. Jadi artinya Kabupaten Bogor ini begitu luas ya, hampir satu dapil dan dengan penduduk sedemikian besarnya. Oke, karena Bang Fadlizon ini lebih identik dengan warga Minang, tapi orang tidak tahu bahwa Bang Fadlizon ini sebenarnya orang Bogor ya, betul Bang ya? Betul.
Coba ceritakan sedikit orang Ya. Bogornya gitu. Saya sebetulnya lahirnya di Jakarta, tapi besarnya justru di Puncak, di Cisarua, di Cisarua Ciberem. ya? Jadi saya walaupun ada kedua orang tua saya dari Ranah Minang, merantau ke Jakarta, kemudian di Cisarua, saya tidak pernah tinggal di Sumatera Barat. Justru saya dibesarkan dalam budaya Sunda di Cisarua, Bogor. SD saya di SD Negeri Ciberem 1, kemudian Ciberem 3, SMP di SMP Negeri Cisarua 1 di Gadok. Nah, kebetulan ini sama dengan PLT Bupati sekarang itu teman sebangku saya tuh, Iwan dulu di Necis. Artinya kalau orang Sunda waktu SD-nya di Bogor gitu bisa ngomong Sunda lah ya. Sunda bisa Biasa ya. lah. Biasa lah ya. Oke, saya mau cek Bang Adian. Ini kan berangkatnya dari Dapil Bogor nih. Namun semua orang tahu namanya aja Napi Tupulu. Orang pasti tahu dari mana gitu. Coba Bang Adian ceritakan seberapa Bogornya Bang Adian nih, kedekatan secara emosionalnya atau kedekatan apanya? Bogor itu kabupaten ya. Ya. Kemarin itu bukan wilayah yang baru karena saya melakukan pendampingan beberapa kasus rakyat kan di Bogor. Dari tahun 96, 97. Zaman Terus masih Orde Baru udah iya, di Bogor ya. dari kasus lapangan golf Sawangan ya, perbatasan Sawangan itu. Kemudian korban sutet di 28 desa. Pendampingan itu terus menerus kan, dan praktis memang tinggalnya dari desa ke desa. Pendampingan korban sutet itu sampai 17 tahun. 17 tahun. Biasa. Kemudian kita biasanya diskusi dengan teman-teman waktu kasus Rancamaya dulu. Kemudian apa? Cipendawa yang di wilayah apa? Arah Cisarua itu tanah petani yang diambil oleh keluarga Soeharto kalau tidak salah ya. Itu kita dampingi terus. Dan selalu di Bogor ya itunya. Iya. Makanya tidak heran lah. Kemudian berangkatnya pun juga dari Bogor gitu loh. Untuk Bang Fadli, seberapa pentingnya sih Bogor ini untuk seorang Bang Fadlizon ini? Ya kalau buat pribadi, saya sih sangat penting karena saya hidup di Cisarua cukup lama, masa kecil saya. Kemudian orang tua saya, bahkan bapak saya juga meninggal itu di waktu itu. Saya waktu SMP tuh hobi saya tuh naik turun gunung ya. Oke. Nah, pencinta alam juga banyak di daerah Bogor, Cisalak, Gunung Pancar, apa segala macam tuh kita jalanin. Terus satu kali kecelakaan, saya patah kaki tulang. Saya tinggal di Cimande 3 bulan. Terus bolak-balik Cimande. Nah, kecelakaan lagi habis itu. Nah, bapak saya meninggal. Kalau sekarang lokasinya di dekat perempatan Megamendung, mungkin ada Cimouri Riverside itu sekarang. Dulu belum ada ya. Nah, jadi bagi saya Bogor itu memang sangat dekat gitu ya. Dan waktu formative years gitu, tahun-tahun pembentukan saya sebagai ya pribadi saya banyak dibesarkan dalam suasana Bogor dan Puncak gitu. Jadi bagi saya itu memang rumah saya itu ya Puncak itu. Dan menurut saya Puncak itu memang sangat penting. Dan Bogor juga mempunyai sejarah yang menurut saya luar biasa. Kalau mau melihat pusatnya Sunda menurut saya adalah Bogor. Bukan Bandung misalnya ya. Bandung kan dibikin belakangan oleh Belanda sebagai Paris van Java. Tetapi Bogor itu pusat sejarahnya. Kita lihat ya kalau kita hari ini memperingati ulang tahun Bogor yang ke-540 itu kan ditandai ketika Sri Baduga Maharaja diinaugurasi menjadi raja di Batu Tulis ya, dan prasastinya masih ada karena dari batu, jadi bertahan cukup lama. Tetapi di Bogor ini menurut saya situs-situs penting belum banyak diolah. Misalnya di Taman Sari kalau tidak salah ada sekitar di Kecamatan Taman Sari itu ada bisa sampai 52 situs. Saya pernah ke Tenjolaya, itu ada Arca Domas. Arca Domas itu usianya mungkin 5.000 tahun, ya, 3.000 tahun sebelum Masehi. Arca Domas, jadi seumur dengan piramid. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi prasasti Ciaruten, Kebon Kopi 1, Kebon Kopi 2, prasasti Jambu di Nanggung. Jadi sejarah Bogor ini luar biasa, sudah panjang dan dalam gitu. Cuma mungkin belum dieksplorasi maksimal, sama sekali masih belum menurut saya. Nah ini kalau
lihat dari sejarahnya Bogor ini penting, dan Bogor ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan negara Pasundan. Waktu itu presidennya Kartalegawa, ibu kotanya di Bogor. Baru ketika Wiranantakusuma, ibu kotanya di Bandung. Jadi selain kerajaan-kerajaan yang cukup banyak, sampai kerajaan Sunda, Pajajaran juga, di dalam Republik Indonesia Serikat itu pernah, sebelum Republik Indonesia Serikat juga pernah ada satu negara Pasundan yang ibu kotanya di Bogor. Oke. Jadi historinya begitu kental dan juga emosional juga begitu kuat ya bagi Bang Fadlizon. Kalau Bang Adian, seberapa penting Bogor ini buat Bang Adian? Kan tadi udah cerita dikit tuh tempat perjuangannya zaman dulu ini. Jadi emosionalnya dengan warga Bogor kayak lebih melekat itu. Penting dalam konteks apa nih? Kalau dalam konteks bahwa dia menjadi penyangga Jakarta, sangat penting dong. Dalam konteks jumlah penduduknya, potensinya Perjuangan sangat besar. Abang. Kalau Bogor dalam konteks perjuangan saya, Ya. bisa dibilang yang membentuk kita dan melakukan pengujian terhadap keberpihakan terhadap rakyat selama belasan tahun ya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kita berkeliling dari desa ke desa dulu. Hampir semua desa korban Sutet dulu pernah kita tinggali kan. Seminggu di sana, seminggu di sini, pindah-pindah segala macam. Ya. Potensi alamnya luar biasa, ada sekitar 90 lebih danau, setu Kabupaten Bogor yang belum dimanfaatkan. Bisa dibilang keindahan alamnya juga bagus, airnya bagus, udaranya bagus, ya luar biasa lah ya. Problemnya tinggal bagaimana cara mengelolanya saja. Mengelolanya aja. Oke lah. Oke, Tribuners. Jadi kalau kita uji kebogorannya emang sudah Bogor banget nih. Beliau berdua ini tidak diragukan lagi lah. Makanya Tribuners kita mau berikutnya kita mau cek nih. Karena udah menjadi anggota Dewan. Dan pada pemilu 2019 lalu, dua anggota DPR ini adalah peraih suara terbanyak dari Dapil 5 Jawa Barat. Bang Fadli urutan pertama memperoleh 230.000 ya, suara ya, nggak salah ya. Iya, kurang lebih. Ya, kalau Bang Adian peroleh suara kedua ya, 85. 85.000 suara. Luar biasa itu. Bisa bersaing seperti ketat seperti itu. Enggak, kalau dia waktu itu karena Prabowo ikut kampanye buat dia. Ada videonya itu kepada para pemilih saya. Gitu. Problemnya adalah Prabowo memenangkan dia tidak menangkan Prabowo. Memenangkan. Di Kabupaten Bogor Prabowo menangnya agak telak ya. Menangnya telak ya. Oke. Makanya wajar lah beliau berdua ini kita hadirkan di acara spesial Ultah Tribun Bogor ini. Nah, pada sesi ini kita akan bicara tentang apa balasan seorang Fadlizon dan seorang Adian Apitupulu untuk Bogor ini tuh. Kan udah jadi anggota DPR. Berapa periode dari Dapil Bogor, Bang? Ini yang kedua. Kedua, Bang Adian? Sama. Sama, kedua ya. Oke, saya ke Bang Fadlizon dulu. Apa yang sudah dilakukan untuk Bogor ini? Karena 2 periode loh ini tuh. Ya, jadi memang kalau kita lihat anggota DPR sebagai anggota legislatif itu beda dengan eksekutif ya. Kalau bicara tentang pembangunan dan eksekusi itu adanya di pemerintahan. Pemerintahan pusat sampai pemerintahan kabupaten. Nah, kita DPR RI kan punya tugasnya itu beda, membuat undang-undang, pengawasan, kemudian juga ada budgeting ya, dan parliamentary diplomacy dan representasi. Jadi kalau dalam hal itu tentu tugas-tugasnya relatif terbatas. Kalau mau ditanya berapa jembatan yang udah dibangun itu tugasnya pemerintah yang melalui eksekutif. Tetapi memang ada sejumlah aspirasi yang diminta oleh masyarakat yang kita perjuangkan, yang kita bawa ke daerah pemilihan gitu ya. Tetapi ya uangnya uang rakyat juga, uang negara. Nah, saya di Komisi 1 misalnya memang agak lebih terbatas karena konteksnya lebih banyak nasional, ya, pertahanan, luar negeri dan lain-lain. Tetapi melalui kawan-kawan ada juga lah program-program seperti terkait dengan rumah, ya, perbaikan-perbaikan rumah. Itu yang dari kawan-kawan komisi yang lain, tetapi kita minta masukan ke berbagai tempat. Program penerangan dari kawan-kawan anggota lain juga kita minta masukan ke Bogor dan seterusnya. Ya, tetapi juga saya termasuk yang ikut mendorong walaupun itu di pemerintah pusat belum ada kebijakannya. Kita ini terlalu besar
dengan penduduk hampir 6 juta itu terlalu besar. Memang perlu ada pemekaran wilayah yang saya kira sudah diperjuangkan cukup lama oleh banyak kawan-kawan, termasuk dari DPRD Jawa Barat, juga DPRD Kabupaten Bogor, yaitu pemekaran juga. Pemekaran Bogor Barat, mungkin Bogor Timur, dan seterusnya. Jadi ini menurut saya tetap perlu diperjuangkan. Nah, itu domainnya di DPR, tetapi tetap harus persetujuan dengan pemerintah. Oke. Soal pemekaran yang kita bahas agak lebih detail gitu. Jadi sudah banyak melakukan banyak hal tadi ya terhadap Ya, rakyat yang menilai lah. Oke. Kalau Bang Adian, saya rasa mungkin bisa cerita banyak nih apa yang sudah dilakukan nih, karena dari tahun 96 97 kemudian jadi anggota dewan banyak sekali yang dilakukan, terutama yang terakhir-terakhir ini tuh. Iya, kalau kita ini kan besarnya dari pendampingan kasus rakyat ya. Saya tuh lahir dari proses itulah kira-kiranya. Jadi kalau orang bilang lebih tepatnya organizer. Apa yang sudah dilakukan buat Kabupaten Bogor nggak banyak. Tapi memang lebih pada pendampingan kasus rakyat itu salah satu yang penting. Dulu kita mendampingi puluhan desa korban sutet dan dulu kan kita dampingi karena kita mau memaksa negara bisa mengaku salah gitu loh. Bahwa kebijakan itu ketika tidak memberikan rakyat dia salah. Setelah 17 tahun diberikan kompensasi pada seluruh warga di bawah jalur sutet sampai Semarang waktu itu saya ingat. Ribuan jumlahnya. Kemudian yang terakhir ini kita memperjuangkan bagaimana kemudian tanah terlantar itu bisa diberikan pada rakyat. Salah satunya misalnya yang di Cilengsi. Di Cilengsi itu dan kebetulan itu kan tanahnya Cendana itu. Land reform. Gini loh. Ada berapa ribu misalnya tanah Cendana di Kabupaten Bogor. Oke, sebentar lagi Tommy mau bangun misalnya katanya lapangan golf. Kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar 1.000 hektar lebih. 1.000 hektar lebih. Kalau kita bagikan itu pada rakyat mungkin puluhan ribu orang bisa dapat rumah lah. Kira-kira seperti itu. Tapi kita butuh contoh kecil. Salah satu contohnya itu 12,6 hektar yang di Cilengsi sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh negara, lalu rakyat yang tinggal di situ bermohon pada negara dan kemarin sudah keluar sertifikatnya 500 KK. 500 KK? 500 Dapat sertifikat dapat hak milik? sertifikat, iya, dari lahan yang dilantarkan. Ini pelajaran penting. Jangan orang punya tanah banyak-banyak nggak diapa-apain. Betul. Dia cuma investasi mengharapkan keuntungan dari naiknya harga tanah akibat dari kebijakan pembangunan di sekeliling tanah itu. Kira-kira seperti itu. Negara harus membatasi kepemilikan yang berangkat dari tujuan dan motivasi itu. Kenapa? Rakyat butuh tanah, rakyat butuh rumah. Nah, saya mau membuat pembelajaran kecil, tanah terlantar diambil, lalu dibagikan ulang pada rakyat. Itu sudah berhasil di Cilengsi dan mungkin akan kita lakukan di banyak tempat lain juga di Kabupaten Bogor. Yang lain apa? Kemarin saya ketemu dan Ibu Ade ya dulu waktu Bupati, dia bercerita sama saya tentang puluhan setu yang harusnya Bogor ini bisa menjadi kawasan wisata di mana masyarakat Jakarta, Tangerang, Bekasi dan tempat lain itu penat, capek, lelah segala macam, dia bisanya ke Bogor. Udaranya bagus, oksigennya bagus segala macam. Potensinya salah satunya setu. Sekarang sudah masuk ke setu kedua. Yang pertama kita bikin itu saya desa wisata. beberapa waktu lalu dapat kiriman video tuh, ada teman saya di grup tuh. Ini rumahnya Bang Adian tuh di pinggir setu gitu. Iya. Itu ceritanya gimana itu? Nah itu saya mau punya rumah di Kabupaten Bogor. Kita bandingin di Sentul mahal harganya 4 juta, 5 juta per meter. Hari ini misalnya depan kita lapangan, rumput segala macam. Di perumahan begitu kalau kita beli, kita tidur semalam besoknya jadi rumah baru, jadi ruko dan sebagainya. Lalu 7 tahun yang lalu saya datang ke tempat itu, tidak terlalu terawat ya. Daerahnya ilalangnya tinggi segala macam, saya tawar. Saya minta pembayaran 4 termin, yang punya nggak mau. Lalu sekitar 1 tahun lalu saya kembali lagi, saya tawar 2 termin pembayaran dia mau. Di situ kita bangun desa wisata yang bekerja Karang Taruna, yang kelola BUMDes. Nah satu lagi di Tunggilis itu 35 atau 32 hektar. Tunggilis itu yang di Cilengsi. Cilengsi ya? Ada setu juga ya? Setu. Besar sekali, 32 atau 35 hektar itu.
Tapi dianggurkan begitu saja. Iya. Apa sebagian besar saya itu kan cuma jadi buat keramba ya. Sementara kalau kemudian dia dijadikan daerah wisata, dikelola dengan bagus, bisa menghidupi banyak orang. Di Lebakwangi ini pekerjanya masyarakat sekitar dari Karang Taruna itu sudah sekitar 100 orang. Kerja di situ, mereka bersihkan sendiri, kita melatih dalam proses itu bagaimana disiplin desa wisata. Ya. Tidak mungkin kita bangun desa wisata kalau tidak ada unsur kebersihan. Tapi mungkin berikutnya kita mau masuk, saya sedang mencoba untuk masuk ke wilayah hutannya. Bisa tidak desa-desa yang di sekeliling hutan itu kita bangun itu. Walaupun ada juga desa budaya seperti di Uruk ya, Bogor Barat itu keren sekali menurut saya. Keaslian masyarakat itu masih terlihat betul. Keramahannya luar biasa. Ya. Kalau kita ngobrol dengan mereka, senyumnya enak, ketawanya enak, tidak punya kecurigaan, apa segala macam. Karakteristik dan watak masyarakat Bogor ini sangat memenuhi syarat untuk menjadikan Bogor ini wisata yang luar biasa. Mereka ramah sekali. Itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita membangunnya. Itu loh. Oke. Jadi inilah Tribuners, pemirsa Tribun, tadi udah dengar langsung dari Bang Fadli sama Bang Adian, mereka sudah melakukan banyak hal untuk Kabupaten Bogor atau khususnya Dapil Bogor tadi ya, Dapil 5 Jabar tadi. Yang saya sedihkan boleh nambahkan. Ya. Saya ini dengan Fadli John ini sama-sama 2 periode Kabupaten Bogor. 2 periode ya. Yang jadi problem adalah kenapa daerah ya, Pemda Bogor dan Pemda Kota Bogor tidak pernah mengumpulkan kita. Oke. Ada 9 DPR RI ya, dari Kabupaten Bogor selama 7 tahun nih. Pernah sekali sih. Nggak pernah dong. Kapan? Zamannya Bu Nur Hayanti apa ya? Belum pernah. Periode lalu. Nggak pernah. Dikumpulkan secara resmi, diundang. Kalian tuh berangkat dari sini loh. Iya. Apa sih yang bisa kalian perjuangkan di sini? Kan saya harus dituntut dong pertanggung jawabannya. Jangan cuma mengambil suara dari Kabupaten Bogor. Itulah. Walaupun misalnya saya bilang sebagian darah saya kan Cirebon, ibu saya Cirebon, bapak saya Batak. Hasilnya seperti inilah kira-kira kombinasinya. Nah, saya pengen, saya tuh nunggu dipanggil. Kalau bisa dipanggil semua DPR RI yang berangkat dari Kabupaten Bogor 9, ditambah DPR RI yang berangkat dari Kota Bogor, berapa? 4 atau berapa? Bogor Cianjur ya. Bogor Cianjur. 9. Lalu duduk sama-sama sehari semalam, yuk kita bicara Bogor yuk. Bogor mau ngapain? Nah, berkali-kali saya minta seperti itu pada Ibu Ade waktu itu. Undang dong. Kalau kita tidak diundang, terkesan kita cuma nyari suara. Itu loh. Oke lah, mekanisme dan prosedur formal DPR, reses segala macam sama-sama melakukan. Oke. Orang per orang boleh lakukan itu. Kenapa kita tidak lakukan sama-sama? Bisa harusnya. Ada Fadli John misalnya di Komisi 1, walaupun pertahanan segala macam, tapi dia punya program-program luar biasa, misalnya internet desa ya. Ya itu kita lakukan. Ya. Itu. Ada saya Komisi 7, kemudian ada banyak sekali. Nah, dari berbagai komisi ini duduk dong sama-sama. Iya. Nah, kenapa nggak pernah dilakukan? Oke. Nanti mungkin Tribun akan menginisiasi. Nah, Iya. atau Tribun undang. Saya kira memang perlu ada semacam koordinasi. Saya sih melihat tadi ya menambahkan yang Saudara Adian katakan. Bogor ini kan harus menjadi destinasi, jangan menjadi tempat transit gitu loh. Kalau tempat transit itu sayang, destinasinya harusnya banyak. Jadi ya Puncak mungkin sekarang jadi destinasi, tapi juga punya masalah tersendiri dengan kemacetan dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat Bogor jadi destinasi, menurut saya harus dikembangkan pariwisata yang kuat. Nah, pariwisata itu mulai dari wisata religi, ya Bang, ada empang di situ yang ada tokoh-tokoh, makam-makam yang ada masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah lain. Nah, kemudian ada wisata sejarah yang begitu kuat, wisata budaya, wisata kuliner, ya wisata alam. Wisata alamnya luar biasa. Saya di wilayah yang tadinya agak tertinggal di Paseban itu, saya bikin satu proyek kecil, proyek kebudayaan gitu bersama budaya Sunda Yayasan Bambu, bikin menghidupkan kembali
rumah-rumah adat Sunda yang sudah hilang. Jadi prototip rumah Sunda dari bambu. Bambu ya, dari bambu Itu ya. ada tipe tagog anjing, badak heai, jalopong, panglong jajar yang udah nggak ada ya, tajuk dan lain-lain itu dihidupkan sebagai arsitektur yang sudah punah, yang tidak ada di tempat lain. Dan itu sekarang terus ada Curugnya juga indah tuh di wilayah itu, Curug Cibulau sekarang mulai rame. Ya, Itu satu eksperimen kecil saja menurut saya. Dan ini ternyata luar biasa. Bogor di mana-mana, dari Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Barat, di tengah, terlalu banyak menurut saya. Memang harus ada satu blueprint yang menyeluruh gitu. Dan saya sependapat harusnya anggota-anggota DPR dari seluruh fraksi partai itu diundang duduk bersama apa nih yang mau kita bangun dengan Bogor, baik di kabupaten maupun di kota Bogor. Termasuk industrinya. Oh iya. Celengsisan itu kan kawasan industri ya. Iya. Itu loh. Artinya bahwa kita harus sama-sama. Kalau perlu selalu bagaimana. Saya tuh rindu begini loh. Ada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mungkin siapa penggantinya Bu Ade? Iwan. Nah, Iwan bisa nggak kemudian memfasilitasi? Bisa. Itu loh. Efek pandemi ini kan tidak terjadi cuma pada petani, pada buruh, tapi juga terjadi pada pengusaha. Iya. Aspirasi rakyat yang harus kita dengar ini kan tidak cuma aspirasi supir, aspirasi petani, buruh, dan tapi juga aspirasi pengusaha. Iya. Saya juga pengen tahu misalnya, setelah pandemi 2 tahun ini, apa pukulannya terhadap pengusaha? Apa problemnya? Bisa nggak kita kumpul sama-sama, forum terbuka, dengarkan mereka juga. Dengarkan petani, dengarkan buruh, dengarkan rakyat, yang lain juga termasuk pengusahanya. Lalu meminta mereka berkontribusi. Berkontribusi apa? Di wilayahnya masing-masing saja. Itu loh. Bisa tidak kemudian Tunggilis yang 35 hektar danau itu betul-betul dibuat kayak apa? Danau yang di Cina apa itu? Lupa saya namanya itu. Oke. Dengan lampu-lampu yang keren sekali, pengunjungnya sampai 10.000 orang per hari. Itu memang lebih besar berkali-kali lipat dari situ. Tapi kita tidak perlu sampai 10.000 orang misalnya. 2.000, 3.000. Bisa nggak Bogor itu menjawab kejenuhan masyarakat di kota-kota sekitar dia? Nah, duduklah sama-sama. Masa iya selain perbedaan pilihan politik misalnya saya dan Pak Dijon, tapi kalau untuk bicara Bogor kita harus sama loh. Betul. Nggak Makanya bisa. Saya bilang di Bogor ini ya kemiskinan juga masih relatif. Iya. Salah satunya. Terus indeks pembangunan manusia juga masih itu. Iya. Harusnya duduk bersama, tadi bahas di situ bersama gitu ya. Sepakat ya? Iya, sepakat. Kalau PLT Bupati yang enggak, tribun aja fasilitasi. Siap. Iya, Karena karena tidak mungkin Fadlijon mengundang saya mengundang Fadlijon seperti itu, akan lebih netral. Oke. Pihak media misalnya, atau kalau perlu pemerintah daerah undang. Dan di undang itu kita lihat siapa yang tidak datang, siapa yang tidak mau memikirkan Bogor. Oke. Tapi mungkin ada nggak sebagai nanti semoga aja jadi caleg dari Bogor lagi nih. Ada nggak kira-kira program apa nanti yang akan diajukan, ditawarkan ke konstituen supaya ya minimal ngurangin kemiskinan tadi atau membenahi IPM-nya tadi biar bagus gitu tuh. Macam-macam. Ya. Tergantung wilayah ya. Bogor Barat ini bagaimana tambang pasirnya, tambang batunya diambil. Oke. Saya sudah bilang, mau dibangun 100 kali, 1000 kali jalan itu, kalau yang lewat tetap truk-truk dan kapasitas puluhan Iya. ton, Oke. tidak akan benar. Bisa nggak kemudian dengan power politik Fadlijon, saya, dan 7 dewan yang lain, kita paksa penambang itu buka jalan tambang sendiri. Iya. itu penting. Jangan dong kemudian untuk keuntungan tambangnya, rakyat sekitarnya yang berkorban. Alamnya rusak, jalannya rusak. Iya. Diperbaiki berkali-kali tidak bisa. Korban jiwa, orang ketabrak di jalan itu malam hari sangat banyak sekali. Itu untuk Rumpin, Parung ya, Panjang, Parung dan Panjang. sekitarnya. Ya, untuk wilayah destinasi wisata tadi, wilayah danau segala macam. wisata, Bisa tidak kemudian misalnya kita bicara ada 1000 perusahaan di Kabupaten Bogor, bisa nggak tiap 5 perusahaan bertanggung jawab pada satu setu? Oke. Bahwa kemudian anggaran CSR mereka dipakai membangun setu itu, membangun kios-kios, menciptakan fasilitas-fasilitas wisata segala macam, ya itu mereka urus. Siap. Nah sebenarnya kalau 9 DPR RI ini kumpul, memanggil mereka, bicara dengan mereka, yuk kita bagi-bagi yuk semuanya. Oke. Harusnya bisa.
Jadi Dan jangan terlalu lama loh. Ya, ya, waktu itu kira-kira apa? Saya Gagasan kira konkretnya? ya yang konkretnya betul itu. Ini kan kita sekali lagi bukan eksekutor dalam arti eksekutif yang menggunakan dana APBN untuk program kerja gitu ya. Tapi kita bisa memfasilitasi misalnya tadi berapa sih kan perusahaan-perusahaan yang begitu banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan ternama dunia ada di situ. Iya. Mercedes juga ada. Mercy, ya, betul. Semen ada, semua ada. Jadi itu harus diundang menurut saya ke pendopo atau ke pemerintah kabupaten ya, didudukkan, dibikin aturan supaya mereka itu CSR kan sebuah kewajiban ya. Tetapi juga bertanggung jawab sekitarnya, menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi supaya mengurangi tadi angka pengangguran dan sebagainya. Jadi seringkali yang terjadi adalah orang membangun di wilayah Bogor, membangun di Bogor, tapi bukan untuk Bogor gitu. Jadi orangnya bahkan bisa dari mana-mana, ada dari Jakarta, dari mana, tapi orang setempat itu tidak mendapat manfaat, hanya ketempatan gitu ya. Mungkin jadi satpam, jadi apa. Harusnya saya kira SDM di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor itu banyak ya. Oke. Mau ahli apa aja saya kira ada itu. Ya, sepakat Bung Adian dan Bang Fadlizon. Namun Kabupaten Bogor ini juga sekarang jadi pembicaraan publik. Baik di sini ada dinasti penguasanya dan juga kasus korupsinya, ya kan? Nah, hadirnya Bung Adian, Bang Fadlizon ini diharapkan oleh konstituen yang sebenarnya bisa ikut membantu mengurangi korupsinya itu. Kira-kira apa yang salah kok mereka terus lakukan korupsi dari kakaknya ke adiknya? Kalau korupsi itu kan sebenarnya pemberantasnya tugas KPK. Tugas KPK ya? Tugas KPK, kejaksaan segala macam. Kalau saya menyerahkan semuanya itu pada kemampuan KPK, kejaksaan dan seluruh instansi yang terkait pemberantasan korupsi. Kapasitas DPR dalam hal itu hanya membuat regulasinya. Tapi di sisi lain misalnya, saya dan teman-teman 98 itu kan yang bangun rumah sakit di Gunung Sindur. Itu kan satu bentuk keberpihakan karena jaraknya itu banyak ya. Ada korupsi, ada keterbatasan rumah sakit. Kemarin itu misalnya RSUD Cibinong sudah dapat alat kateter. Tapi karena alat kateternya alat pasang ring. Alat pasang ringnya ini KSO dan perusahaan, maka tidak punya uang cash untuk beli, tidak dapat izin menggunakan BPJS. Nah, itu saya telepon kepala BPJS-nya. Saya bilang jangan begitu dong. Pilihannya dua, kalian kasih uang cash mereka beli cash, lalu bisa digunakan oleh peserta BPJS, atau biarkan mereka KSO untuk menyiasati keterbatasan dana. Hal seperti itu gitu loh. Jadi problemnya sangat banyak. Tidak mungkin kemudian semua problem itu harus kita selesaikan seketika. Tapi kenapa ada pembagian kekuasaan, kewenangan dan sebagainya, bidang-bidangnya jelas. Itu biarlah kemudian urusan-urusan, ayo kita sama-sama bangun rumah sakit. Yuk, ambulansnya sekabupaten Bogor itu 43. Setiap kecamatan satu. Kenapa? Saya melihat negara gagal menyiapkan alat transportasi untuk rakyat saat sakit. Kalau kita lihat misalnya di wilayah Bogor Barat ya, itu dari desa terjauh sampai ke rumah sakit terdekat itu bisa berjam-jam loh. Itu dengan catatan misalnya cuacanya bagus. Begitu dia hujan deras berhari-hari, dan Bogor ini kan kota hujan, lebih rumit. Nah, bisa nggak kemudian kita bangun sebanyak-banyaknya, menyelesaikan kasus rakyatnya, kita bantu ambulansnya, kita bikin rumah sakitnya, kita bangun desa wisatanya, itu bisa kita lakukan. Tapi mengambil alih pekerjaan KPK dan Kejaksaan Agung nggak bisa kita lakukan. Semoga aja ada anggota DPR dari Dapil Bogor yang ada di Komisi Hukum. Ya, kalau menurut saya itu harus ada penyelesaian yang holistik lah gitu ya. Memang kalau dinasti kan sebenarnya di mana-mana juga ada, biasa ya. Yang paling penting bagaimana bermanfaat nggak bagi rakyat kira-kira gitu. Jadi saya tidak ingin masuk lebih jauh karena itu di ranah hukum ya. Tetapi proses untuk pencegahan supaya distribusi anggaran itu betul-betul sampai pada tempatnya yang tepat itu juga sangat penting. Karena kalau terjadi inefisiensi juga termasuk korupsi, itu kan mengurangi apa yang menjadi hak rakyat gitu. Dan menurut saya memang harus banyak inovasi di Bogor ini karena begitu luasnya.
Tadi Saudara Adian mengatakan juga ambulan. Saya kira hampir semua. Saya juga dari tahun 2009 malah mengoperasikan karena kita diwajibkan juga oleh Partai Gerindra ya untuk ambulans hampir 24 jam, tapi tetap aja kurang. Ya. Terus saya bikin klinik. Ya rame ya pandemi, kita agak khawatir juga stop dulu sebentar supaya tidak jadi klaster. Tetapi memang pembangunan sarana vital terutama di daerah Bogor Barat itu penting karena jarak jauh ya, daerah Parung ke Bogor. Juga saya kira harus ada jemput bola. Ada program-program dari pemerintahan sebelumnya yang menurut saya juga sih bagus sebenarnya, kayak rebo keliling waktu itu, kan itu juga menyerap dan kalau bisa itu membawa juga, dan saya kira itu program yang harus diteruskan gitu ya. Oke. Nah ini jadi menurut saya apa yang baik itu diteruskan, apa yang kurang baik mungkin dikoreksi. Banyak bisa sampai gini. Dulu di Pongkor itu tiap minggu 7, 10, 15 orang masyarakat di sana ditangkap. Kenapa? Mereka dianggap mencuri di tanah yang dulu miliknya. Ketika dibuatkan IUP. Kita tahu ada permainan di situ. Ada setoran kesekian banyak orang, oknum dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengurangi korupsi seperti itu? Perjuangan saya dengan teman-teman adalah membentuk koperasi rakyat. Bagaimana kemudian rakyat yang selalu menjadi penjahat dalam tanda kutip karena hak atas tanahnya sudah hilang, tanpa diberikan kemampuan lain, itu boleh menambang di situ. Nah sekarang anggota koperasinya sudah sekitar 1.700. Mereka sudah sampai pada tahap pelatihan bagaimana melakukan penambangan yang baik dan sebagainya. Sisi lain adalah memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Tapi kalau ini bisa berjalan, perlawanan terhadap korupsi lokal itu di wilayah sana yang diterima oleh oknum-oknum itu menurut saya juga bisa berkurang. Tanpa kemudian mengambil alih peran sebagai pemberi sanksi. Peran pemberi sanksi itu kan institusinya KPK dan Kejaksaan. Dan polisi. Oke. Yang kita lakukan bisa tidak memberikan sanksi pada mereka? Tidak bisa. Tapi menguranginya. Yang tadinya ilegal, dianggap ilegal, kita berikan legalisasi pada mereka. Sehingga setoran-setoran tidak resmi dalam jumlah besar. Kerugian Antam itu 1 triliun loh per tahun. Rata-rata 2,5 miliar per hari. Emas yang bisa didapatkan penduduk sana itu sampai 3-5 kilogram per hari. Kalau tidak diberikan jalur ya, tidak dibuatkan aturan permainan yang baru, yang untung adalah oknum-oknum yang bermain mata dengan penambang-penambang liar ini. Nah, yang kita perjuangkan dalam 1,5 tahun terakhir ini adalah bagaimana rakyat bisa menambang di situ, berikutnya mengolahnya menjadi emas dan tetap menjualnya ke Antam. Dengan demikian, mereka tidak selalu melulu menjadi orang yang dianggap jahat. Kedua, kita potong mata rantai dengan oknum-oknum yang menerima upeti-upeti dari mereka. Nah, yang ketiga kemudian kita sedang coba membangun kesempatan terbuka pada mereka, lahirnya kontraktor-kontraktor lokal di sana. Itu loh. Nah, yang ini bisa nggak kita kerjakan? Harusnya bisa. Ya, mantap. Dan sekarang sedang berjalan. Oke, mantap sekali. Jadi Bogor Barat tadi memang PR-nya banyak ya. Nah, ini segmen gue soal pemekaran. Tadi kan Bang Fadli udah nyebut-nyebut nih. Bogor ini diwacanakan akan dimekarkan. Jadi Bogor Barat dan Bogor Timur. DPRD Provinsi Jabar bahkan telah menyetujui pemekaran, namun harus tetap melalui persetujuan dari DPR RI dan sampai sekarang belum terrealisasi. Makanya muncul juga wacana ada provinsi Bogor Raya gitu. Bogor Raya yang meliputi ya Bogor Kabupaten, Bogor Kota, Sukabumi, Cianjur gitu. Nah, sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Kabupaten Bogor ini, Bang Fadli sebenarnya pilih mana? Bogor Raya atau Bogor dimekarkan lebih dulu supaya tadi kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau saya melihat ya, memang secara umum Jawa Barat itu dirugikan. Ya, karena Jawa Barat itu hanya 27 kabupaten kota dibanding Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Padahal penduduk Jawa Barat ini jauh lebih besar, gitu ya. Mereka kalau tidak salah kabupaten kotanya tuh 35-40 gitu ya. Jadi kita secara keadilan distribusi anggaran itu rugi mungkin puluhan triliun, gitu ya. Nah, ini menurut saya yang membuat percepatan pembangunan di Jawa Barat secara umum itu relatif kalah dari sisi politik anggarannya gitu.
Jadi sangat wajar kalau ada aspirasi pemekaran. Mungkin kalau mau dimekarkan, Jawa Barat itu bisa dimekarkan jadi 40-42 kabupaten kota, menurut saya ya. Nah, kalau itu tetap di dalam provinsi Jawa Barat gitu, sehingga bisa sama sederajat gitu dengan Jawa Tengah maupun dengan Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat yang sudah dari dulu diperjuangkan kan Bogor Barat, udah jelas itu. Waktu itu udah masuk dalam RUU Daerah Otonomi Baru (DOB), kemudian Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Sekarang tambah mungkin Bogor Timur, bahkan ada aspirasi Bogor Selatan dan seterusnya. Jadi bisa juga salah satu alternatifnya menjadi provinsi. Ya, saya kira wajar. Aspirasi untuk provinsi di NTB aja ada pengen keinginan provinsi Sumbawa kan. Nah, kalau ini menjadi provinsi Bogor Raya juga tidak ada masalah. Nah, kritik saya sebenarnya pada pemerintah adalah kemarin melakukan moratorium terhadap daerah otonomi baru ini, meskipun ada faktor anggaran di sana. Tetapi di sisi lain dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu diselipkan untuk pemekaran Papua yang mereka tidak terlalu minta, bahkan sekarang terjadi penolakan di mana-mana. Yang minta dikasih. Dan walaupun itu juga menurut saya strategis, tapi harusnya itu dibawa di dalam satu payung daerah otonomi baru, sehingga ada perhatian kepada wilayah-wilayah yang padat seperti Jawa Barat. Ini kan provinsi terpadat di Indonesia, 50 juta ya penduduknya Jawa Barat ini. Bogor ya kurang lebih tadi 6 juta di luar kota Bogor. Nah, jadi kalau itu udah melebihi Singapura, Kabupaten Bogor itu udah melebihi beberapa negara Eropa. Jadi harusnya kalau ada rencana provinsi Bogor Raya pun menurut saya masuk akal. Masuk akal ya, make sense ya. Bung Adian gimana? Bogor Raya atau pilih pemekaran? Kalau kita paling mau mekarkan kabupaten, bahkan kita mau mekarkan desa sekalipun, itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat administratifnya, syarat fisiknya, syarat keuangannya, termasuk kalkulasi politiknya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita sampai pada provinsi Bogor Raya, kalau menurut saya, kita coba dulu dari pemekaran kabupaten. Saya dulu kan sempat di Komisi 2 9 bulan, 2014, dan itu sudah jadi perbincangan dan tidak ada penolakan. Hanya problemnya adalah kalau kita bangun kabupaten, pemekaran kabupaten, ada anggaran yang harus disisihkan dari pusat. Iya. Nah, kalau kemudian misalnya ada 25 kabupaten yang dimekarkan dalam 1 tahun, artinya kan ada sekian triliun anggaran yang tersedot hanya untuk persiapan fisik dan sebagainya di masing-masing kabupaten baru itu. Harusnya kalau tidak ada COVID kemarin, menurut saya secara keuangan kita sanggup. Iya. Tapi kemudian terjadi COVID selama 2 tahun berturut-turut yang mengganggu cash flow keuangan negara lah, kira-kira seperti apa. Tapi secara ide bagus. Saya belum mau bicara tentang provinsi Bogor Raya ya, tapi pada konteks pemekaran Kabupaten Bogor, Barat, Selatan, Bogor Induk lah, kira-kira seperti itu kan. Bagus sekali. Bagus ya. Ya, kita sudah lakukan ngobrol-ngobrol dengan ada Presidium Bogor Timur, kalau tidak salah ada Presidium juga Bogor Barat, tentang potensi PAD-nya. Kan ini tidak sekedar keinginan subjektif, tapi harus ada angka-angka yang dihitung. Oke, saya mau Bogor Barat dimekarkan. Oke, secara finansial, keuangannya bagaimana, potensi sumber daya alamnya, potensi penduduknya, jumlah penduduknya, dan sebagainya. Potensi ibu kotanya di mana? Karena kalau tidak salah masih tarik-menarik nih untuk Bogor Barat, ibu kotanya apakah di Rumpin, apakah di Cigudeg, apakah di mana gitu loh. Nah, itu juga harus duduk bersama. Artinya selesai dulu di rakyatnya dan di tingkat kabupatennya duduklah bersama, putuskan sama-sama. Bogor Timur mau di mana? Kalau dulu kan Jonggol sempat diwacanakan sebagai ibu kota pengganti Jakarta toh? Iya. Dulu gitu loh, sebelum ke Kalimantan Timur. Nah, Jonggol siap nggak? Kawasan industrinya bagaimana? Karena Bogor Timur itu lebih pada masyarakat urban. Cibubur segala macam ya. Cilengsi, kemudian Cibubur, kemudian Kelapa Nunggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kita harus duduk sama-sama. Tapi ide dasarnya bahwa Bogor ini padat banget,
Betul. Satu-satunya kabupaten yang punya 9 kursi DPR RI cuma Kabupaten Bogor. Dan termahal. Bahkan ada yang mengusulkan katanya mau ditambah jadi 10 karena terlalu banyak. Kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi intinya prasyaratnya penuhi dulu untuk mensejahterakan rakyatnya lah ya tadi ya. Untuk pemekaran dulu, provinsi nextnya. Ada beberapa wilayah DOB dulu yang diharapkan ketika dimekarkan meningkatkan kesejahteraan. Oke. Faktanya tidak identik dia, Oh. tidak serta-merta. Kenapa prasyarat-prasyarat tadinya itu lebih dibuat karena kepentingan dan keinginan subjektif, Ya. tidak karena kalkulasi yang betul-betul objektif. Tapi untuk Bogor Barat dan Bogor Timur kita sudah ngobrol, sudah kita bawa Komisi 2 saat itu, secara objektif sudah memenuhi syarat. Oke. Ya, saya kira kalau Bogor Barat, Bogor Timur sumber-sumbernya tuh cukup Ya untuk menghidupi Bogor Timur tuh rakyat, ya. industrinya juga banyak. Di Bogor Barat saya kira untuk investasi itu lahannya juga masih sangat luas. Iya. Perkebunan Ada geotermal, ada macam-macam gitu. Jadi saya kira sangat layak lah. Tinggal ini masalah keputusan politik. Iya. Oke, Tribuners, kita akan masuki segmen terakhir ini. Jadi tadi kalau kita ngomong Bogor emang masalahnya kompleks banget dan kita mau duduk bareng sekarang. Nah ini segmen terakhir, kira-kira Bang Fadli dan Bung Adian seandainya nanti akan maju lagi menjadi anggota DPR RI dan berangkat dari Bogor. Nah ini pengandiannya, kalau kalah itu, kira-kira Bang Adian mau jadi apa nih? Kalau maju itu kita 100% diputuskan oleh partai. Oke. Apakah dia maju atau tidak maju itu partai yang putuskan. Saya tidak mau berbicara tentang keinginan perseorangan di sini. Bagaimana kemudian kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan subjektif itu harus tunduk pada perhitungan partai. Pantas tidak? Adian gagal tidak? Pantas tidak? Boleh tidak? Bermanfaat tidak buat Kabupaten Bogor? Kalau tidak disuruh maju, ya siap. Oke. Tapi kalau kemudian disuruh maju dan kalah, juga siap. Saya pernah kalah kok. Oke. Jadi tergantung pimpinan pucuk di PDIP nanti ya? Konsekuensi berpartai, Oke, konsekuensi berorganisasi adalah kita mengurangi sebagian keinginan-keinginan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi dan tunduk pada kepentingan dan keinginan bersama. Oke. Kalau Bang Fadli kan kira-kira apakah nanti setelah Ya, perjuangan politik itu kan adalah sebuah proses dan perjuangan politik itu apa sih tujuannya? Kan untuk membela kepentingan rakyat, membela kepentingan masyarakat pada umumnya, apalagi di daerah pemilihannya. Dan itu juga sudah ada di dalam janji kita sebagai anggota DPR harus memperjuangkan di situ. Jadi kalau saya lihat itu perjuangan untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat, kepentingan rakyat dan keberpihakan kepada rakyat itu penting. Soal kalah menang itu adalah soal biasa dalam politik gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan soal kalah menang itu. Ya, oke, sepakat. Nah, ini segmen paling terakhir. Jadi saya kasih nama Jika Aku Menjadi. Di sini ada Bang Adian, ada Bang Fadlizon. Ini mau saya balik nih perannya nih. Bang Adian yang selama ini kritis terhadap pemerintahan. Bang Fadli kritis pemerintahan akan saya balik. Nah, Bang Fadli selama ini Bang Fadli terkenal sebagai orang yang kritis terhadap Jokowi dan pemirsa Tribun tahu di hari spesial ini kita pengen dengar dari Abang seandainya Abang jadi Adian yang sering bagus-bagusin Jokowi. Coba Abang pengen dengar kita pemirsa Tribun pengen Bang Fadli mau apa yang bagus dari Jokowi pengen saya dengar nih. Ya, niatnya bagus. Niatnya ya. Niatnya bagus dan perlu orang-orang yang duduk di tempat yang tepat. Oke. Ya. Misalnya menteri-menterinya harus tepat, ya. Timnya harus kuat, harus tepat. Jangan kemudian ini jangan seandainya yang sudah ada. Iya. Oh, Ini gitu. kita bicara yang sedang ada kan. Misalnya kasus minyak goreng. Untuk apa presiden ngomong? Itu kan menterinya yang salah. Oke. Harusnya ada tindakan, ada sanksi gitu ya. Jadi menurut saya dalam sejumlah hal itu ada yang perlu diteruskan, ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Jadi kalau perlu dikoreksi ya kita koreksi. Ya. Kalau ini konkret benar, bagusnya nggak dapat ya. iya benar. Menurut saya apa? Mau ditanya bagian apa? Jadi kalau kita lihat, kalau bagus ya perlu didukung. Oke. Nah, itu dan menurut saya bukan semua yang dilakukan itu salah atau bukan semua yang dilakukan itu benar. Inilah jawaban politik. Bang Adian, saya pengen dengar Bang Adian. Kira-kira
Apa nih gantian? Jeleknya Jokowi apa menurut Bang Adian? Jeleknya Jokowi salah satunya pemaaf. Maaf. Bahkan misalnya dia mau memaafkan lawan politik yang menyerangnya luar biasa. Oke. Bukan cuma itu saja. Saya tanya Pak Presiden, lo nggak bisa Mas Adian. Semua orang harus punya kesempatan di Republik ini, bahkan terhadap mereka yang tidak menyukai saya sekalipun. Oke. Nah menurut saya itu jelek apa bagus saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya apa iya harus sepemaaf itu misalnya, yang sehingga kemudian rival politiknya pun diajak sama-sama. Prabowo menjadi menteri, Sandiaga Uno menjadi menteri, segala macam gitu. Oke. Dan memang menurut saya pemimpin pemenang sejati adalah mereka yang kemudian mengangkat lawannya yang terjatuh. Oke. Jadi kalau bertinju itu, petinju pemenang yang sejati itu, lawan yang sudah terkapar itu dia ambil lagi, ayo jalan sama-sama dengan saya. Oke lah, ini jawaban Nah politis. itu yang menurut saya keren, yang mungkin Prabowo tidak miliki. Oh, oke. Oke, di Belum pertanyaan tentu. Justru terakhir. sebentar. Udah. Bukan. Udah mau tutup, Bukan. udah mau tutup. Enggak, Udah ini mau bukan tutup. soal itu. Jadi memang banyak pelajaran berharga gitu ya. Dalam sejarah itu ada Abraham Lincoln itu mengangkat lawannya juga. Ada bukunya tuh A Team of Rival. Jadi waktu mau diangkat itu dia bilang, saya kan nggak suka dengan kamu. Saya tahu kata Abraham Lincoln. Tapi kamu cinta dengan Amerika kan? Saya cinta dengan Amerika. Nah, kita sama-sama membangun. Oke lah. Jadi Jokowi itu seperti Abraham Lincoln lah kira-kira. Enggak, saya kira mereka yang ada di level itu kan sudah finalis semua. Mereka tahu kepentingan nasional itu seperti apa. Dan saya kira kalau di dalam pertarungan itu harus berseberangan, kalau nggak berseberangan bukan pertarungan. Iya. Saya kembali itu. Tadi tema segmennya andai aku menjadi ini kan. Kan Bang Fadlizon selalu kritis, Bang Adian Jokowi. Saya sekarang satu pertanyaan terakhir tentang Prabowo. Bang Fadlizon selama ini loyalisnya Pak Prabowo, tulen. Tribuners pengen dengar tuh langsung dari Bang Fadlizon. Apa aja kejelekannya Pak Prabowo? Konkret lah ya. Tanya Adian dulu dong. Tapi saya balik nanti. Tadi dari saya juga duluan. Atau saya balik, Bang Adian saya kasih pertama dulu. Apa bagusnya Prabowo? Selama ini kan Bang Adian, Prabowo kan negatifnya banyak nih. Saya pengen tahu Bagusnya Prabowo adalah dia orang yang berani menyadari bahwa dia kalah dalam pertarungan, tapi mau bersama-sama membangun bangsa ini. Oke. Itu keren. Keren, Banyak yang kemudian kalah ngambeknya lama, benar. Iya. Bagaimana kemudian kalah dalam pertarungan politik dan bilang, tapi saya juga punya cita-cita yang sama baiknya untuk membangun republik ini. Bisa jalan bersama-sama dengan pemenangnya. Itu keren menurut saya. Oke. Kita kasih aplaus. Tapi terakhir buat Bang Fadlizon tadi. Kejelekannya Prabowo, kita pengen dengar nih. Jangan hanya loyalis. Iya, kalau dibilang kejelekan, pasti kita semua ada, baik dan buruk. Saya juga demikian, ya. Tetapi kalau dalam politik dan politik kenegaraan, banyak orang yang kecewa. Kenapa kok Prabowo mau ikut di dalam pemerintahan kabinet? Walaupun dalam hal ini saya termasuk yang mendukung. Karena menurut saya untuk kepentingan nasional, kemarin kita ada semacam keterbelahan yang cukup lebar gitu ya. Saya kira ada waktunya kita memang harus bersama membangun dan tidak memelihara perbedaan itu. Jadi Pak Prabowo juga banyak dikritik, kita banyak dikritik. Tetapi kita ingin menyampaikan bahwa pasti nanti lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara. Ya, inilah jawaban politis ya. Ya Tribuners, karena bincang kita waktunya sudah habis dan mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lain di waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan di Tribuners, bincang santai kita dengan dua wakil rakyat atau anggota DPR RI dari Dapil Bogor. Bincangan sangat inspiratif sekali dan semoga yang disampaikan Bang Fatih dan Bung Adian bermanfaat bagi Bogor, sehingga Bogor makin maju, rakyatnya makin bahagia dan sejahtera. Amin. Sekian Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.